dipantau melalui drone. TNI Polri tembak 3 anggota KKB di Papua. 2 jenazah dilarikan rekannya. Melansir dari serambinews.com, TNI Polri bertindak tegas terhadap anggota KKB di Papua. 3 anggota KKB ditembak oleh tim gabungan TNI Polri. Penembakan ini setelahnya sebelumnya 1 tukang ojek ditembak oleh anggota KKB. Pengejaran terhadap pelaku berhasil menembak 3 orang anggota KKB. Tim gabungan TNI Polri melakukan pengejaran kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang menembak seorang tukang ojek Irwan di pertigaan Jalan Kimak, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dan Rem 173 PVY, Brigjen Sri Widodo, menjelaskan pasca kejadian tersebut, tim gabungan melakukan pengamatan menggunakan drone dan mengetahui adanya pergerakan KKB yang terlihat membawa 2 pucuk senjata api laras panjang. Pasca penembakan, saat itu juga tim gabungan TNI Polri mengejar hingga ke arah jembatan PT Unggul, ujarnya. Setelah dipastikan keberadaan KKB, sambung Widodo, tim gabungan berusaha mengejar mereka yang sedang berusaha melarikan diri. Personel TNI Polri kemudian melepaskan tembakan terukur dan dipastikan telah menewaskan 3 anggota KKB. Kita berhasil melumpuhkan 3 orang KKB yang terlihat melalui drone membawa senjata api laras panjang, kata dia. Widodo menyebut 2 jenazah dari 3 anggota KKB dibawa lari oleh rekan-rekannya, sedangkan 1 jenazah dievakuasi personel TNI Polri ke Mapolres Puncak. Namun jenazah yang berhasil kita amankan hanya 1 orang, namanya Enius Tabuni. Sedangkan 2 jenazah KKB Papua lainnya berhasil dibawa oleh rekannya, kata dia. Jenazah Enius Tabuni kemudian diserahkan kepada pihak keluarganya dan dilakukan tradisi pembakaran. Diberitakan sebelumnya, seorang pengojek Irwan tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata atau KKB di pertigaan Jalan Kimak, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Penembakan diduga kuat dilakukan oleh KKB yang berpura-pura menjadi penumpang dari korban dan menembak ketika tiba di tujuan. Saksi melihat korban yang mengantarkan pelaku ke pertigaan Jalan Kimak atau batas jalan aspal. Kemudian korban menunggu pelaku untuk membayar ongkosnya tersebut, ujar Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo. Kekuatan KKB Papua mulai pincang. Akhirnya markas Lekaga Telenggen dikuasai TNI. Melansir dari Tribun Batam, dengan berbagai upaya, kini TNI dan Polri telah menguasai markas KKB Papua, pimpinan Lekaga Telenggen. Bahkan seorang anak buah Lekaga bernama Welenggen Tabuni tewas setelah ditembak. Welenggen Tabuni menghembuskan napas terakhirnya dalam kontak senjata dengan TNI Polri di Distrik Ilaga Utara, Kabupaten Puncak, Papua. Tak hanya anak buah yang tewas, anggota lain pun banyak yang menyerahkan diri. Itulah mengapa kekuatan KKB Papua, pimpinan Lekaga Telenggen, dinilai mulai pincang. Kemampuannya mulai keropos lantaran kehilangan sejumlah anggota. Kepala Satuan Tugas atau Kasatgas Humas Operasi Nemangkawi, Kombes Pol M. Iqbal Al-Kudusi, mengatakan baku tembak antara aparat keamanan dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua tersebut terjadi di Kampung Maki, Distrik Ilaga pada pukul 12.30 WIT. Kejadian itu terjadi saat aparat gabungan berusaha melakukan penyisiran untuk mencari markas KKB Papua, pimpinan Lekaga Telenggen. KKB Papua kembali beraksi, bakar gedung sekolah dan puskesmas di Kabupaten Puncak, Papua. Pendukung organisasi Papua Merdeka atau OPM itu kontak senjata dengan TNI Polri di Pegunungan Ilaga. Teroris KKB Papua kembali beraksi bakar gedung sekolah dan puskesmas di Kabupaten Puncak, Papua. Pendukung organisasi Papua Merdeka atau OPM itu kontak senjata dengan TNI Polri. Kontak tembak TNI Polri dengan kelompok teroris Lekaga Telenggen di Kampung Maki pada hari Jumat jam 12.30 WIT. 1 teroris KKB tewas, kata Iqbal dalam keterangan tertulisnya. Menurutnya, identitas Welenggen Tabuni diketahui dari sejumlah barang bukti yang ditemukan aparat keamanan saat melakukan penyisiran. Melansir artikel tribunpapua.com,
dengan judul 1 KKB tewas dalam baku tembak Satgas Nemangkawi kuasai Kampung Maki di Ilaga Utara. Adapun barang bukti yang diamankan antara lain kartu identitas yang bersangkutan, 4 butir amunisi, dan sebilah parang. Dalam insiden baku tembak itu, Iqbal memastikan anggotanya yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi tidak ada yang terluka, sedangkan satu pelaku lainnya diketahui kabur ke arah muara saat baku tembak terjadi. Setelah kontak senjata yang menewaskan Welenggen Tabuni itu terjadi, Satgas Nemangkawi langsung menguasai Kampung Maki, Distrik Ilaga Utara, Kabupaten Puncak, Papua. Kampung Maki merupakan markas dari Lekaga Telenggen yang merupakan pimpinan KKB di wilayah Puncak. Kabid Humas Polda Papua, Kombes AM Kamal, mengatakan tidak ada personel Satgas Nemangkawi yang menjadi korban. Kampung Maki pun dipastikan telah dikuasai oleh aparat keamanan. Sejumlah barang bukti yang diamankan dari peristiwa itu antara lain 1 jenazah KKB, 1 bendera bintang kejora, 4 butir amunisi 5,56 mm, 1 parang, 1 busur panah, 1 kalung fluid, 1 KTP atas nama Welenggen Tabuni, dan beberapa dokumen, kata Kamal. Sebelumnya, Kapolda Papua Irjen Matius De Fakiri menyatakan, proses pengejaran KKB pimpinan Lekaga Telenggen terus berkembang. Personel Satgas Nemangkawi akhirnya berhasil masuk ke markas utama Lekaga Telenggen di Kampung Maki, Distrik Ilaga Utara, Kabupaten Puncak, Papua. Hanya saja saat aparat keamanan masuk, anggota KKB sudah meninggalkan areal tersebut. Kita sudah pada titik Kampung Maki, dan kita sudah melakukan penggeledahan di area itu, dan kelompok ini memang sudah bergeser, ujar Kapolda Papua, Irjen Matius De Fakiri. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua menjadi tidak kondusif dengan berkumpulnya 6 kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Papua, Inspektur Jenderal Irjen Matius De Fakiri, di Jayapura. Menurutnya, kekuatan KKB itu diperkirakan mencapai 150 orang yang aktif belum termasuk simpatisan. Dari 6 kelompok yang sedang berkumpul di Ilaga, yang aktif sekitar 150 orang. Tetapi kalau dengan peserta cukup besar, katanya. Lalu lanjut Fakiri, dari 150 orang anggota KKB itu, ada sekitar 70 orang membawa senjata api. Para anggota KKB itu juga terpantau berkumpul di wilayah KKB, pimpinan Lekaga Telenggen. Dari data yang dia terima, KKB yang bersatu itu berasal dari Puncak Jaya, Piliai atau Jayawijaya, Sugapa Intan Jaya, Paniai Kuyawagi, dan Lani Jaya. Namun demikian, menurut Fakiri aparat gabungan yang ada di sejumlah titik rawan mampu mengatasi 6 KKB tersebut. Kondisi itu pun juga sudah dilaporkan ke pemerintah pusat. Lalu langkah yang rencananya akan diambil aparat keamanan adalah memisahkan kekuatan itu dari masyarakat. Makanya kami berusaha memisahkan kelompok itu dari masyarakat, kata Fakiri. Seperti diberitakan sebelumnya, pihak Mabes Polri di Jakarta menyebut jumlah anggota KKB yang militan jumlahnya mencapai ratusan, bahkan lebih. Kondisi itu akan terus didalami dan dipantau Satuan Tugas Nemangkawi yang berisi personel gabungan Polri dan TNI. Kurang lebih 150-an orang, kurang lebih anggota KKB itu 150 orang yang militan, kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan dalam konferensi pers di Mabes Polri Jakarta. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.